Ya, teman-teman, hari ini tanggal 28 pagi. Jadi kita update-nya untuk tanggal 27 ya, hari sebelumnya. Dan ngobrol-ngobrol sebentar teman-teman, bahwasannya bila kita memiliki sebuah emiten atau saham, seyogianya kita ketika beli ya, tentunya kita harus ada target ya. Target yang dimiliki teman-teman, apakah akan dijual di harga berapa, atau kalau secara istilahnya secara MA dia akan dijual secara dead cross atau yang lainnya gitu kan. Begitupun dengan penurunannya kalian juga harus terukur ya. Terukur apakah ketika beli itu kemungkinan turunnya ke level berapa, apa yang harus distrategikan gitu kan ketika turun, dan bagaimana kelanjutan. Mungkin itu teman-teman dalam pikiran teman-teman itu harus dicanangkan seperti itu. Jadi harus ada planningnya teman-teman ketika kita membeli sebuah emiten ya. Jangan sampai kita membeli tapi tidak punya tujuan, hanya beli aja gitu kan. Ada juga tujuannya, saya mau investasi. Kenapa? Saya pingin dividennya, ada yang begitu. Jadi dia hanya mengharapkan dividen aja. Jadi setiap bulan itu nabung, setiap tahun bagiin dividen. Dan itu juga harus terukur dividennya. Kalau saya beli harga sekarang itu ketika prediksinya itu, contohnya prediksinya tahun ini itu sekitar 6% ya. Nanti ke depan itu ketika dibeli harga sekarang itu berapa persennya, bisa seperti itu dan lainnya sebagainya. Jadi kalian itu harus menentukan planning ke depannya seperti apa untuk membeli sebuah saham ya. Jangan asal beli aja. Terus kalau yang scalping, ingat hukumnya scalping itu beli sekarang ya harus keluar hari ini juga gitu. Jangan sampai kalian niatnya scalping malahan diinepin besok. Nah, kalau kalian emang niatnya istilahnya beli sore jual pagi, ada yang begitu gitu kan. Kalau swing jangka pendek mungkin bisa seminggu ketika ada kenaikan. Target saya kenaikannya hanya 10% atau enggak 5%. Ya udah, ketika dia nyampe 5% udah jual. Ketika dia naik lagi ya kalian sesuaikan dengan planning kalian, 5% 5% aja, 10% gitu kan. Jangan sampai ketika udah nyampe target tunggu dulu, akhirnya kan jeblok lagi ke bawah. Nah, begitu dengan penurunan juga harus diukur juga. Ketika saya beli di titik A, planning ke B-nya itu bagaimana gitu ya. Apakah harus average atau dengan average kan ada dua, ada average di RDN yang sama atau dengan RDN yang lain gitu kan. Atau hanya untuk membeli satu saham tapi dengan beberapa harga, bisa gitu, ngikutin sebagaimana market maker bergerak. Baik teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli. Dan sebagai informasi teman-teman, untuk teman-teman ya yang sudah dikasih tanda lope-lope ya, ditanda kasih lope-lope berarti itu udah dibaca sama saya ya. Adapun yang belum dibahas itu mungkin ada sedikit yang harus saya pelajari dulu, apa ke depannya harus dilaksanakan. Jadi saya kemungkinan kalau yang agak menanyakan untuk ke masa depannya bagaimana, mungkin harus ngitung harga wajarnya dulu, apakah ada isiannya dulu, adakah ada berita yang sedang disajikan gitu kan. Jadi harus beberapa faktor yang harus dikemukakan. Baik teman-teman, bagi yang nyangkut juga bersabar aja, bagi yang baru beli di saham Gojab juga sangat-sangat harus bersabar ya. Baik, ada yang nanyain ini masalah, kita runtut dulu sebentar ya. Sebentar ya. Ada yang menanyakan masalah WH ya. WH udah dibahas ya malam ya. Ada nih WH ya, WH di bagian 1 ya. Kan kalau malam sekarang saya ke bagian 2, bagian 1 bagian 2 biar enggak terlalu banyak. Maka saya bagi-bagi bagian 1 bagian 2. Mungkin paginya yang belum diupdate baru saya update juga gitu. Kecuali kalau yang model emiten-emiten yang ada istilahnya LQ45 mungkin bisa dibahas kapan aja. Itu kan karena kenaikannya juga tidak signifikan dan penurunan juga tidak signifikan. Dan mungkin kalau yang LQ45 kan masih bisa dihitung harga wajarnya gitu kan. Tapi kalau teman-teman yang baru saham IPO gitu, itu IPO baru ya, baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 8 bulan atau sampai 1 tahun itu, saya ingatkan tidak ada pun harga fundamentalnya sebenarnya ya, hanya tolak ukur aja yang ada gitu. Berarti pendapatan yang sekarang dengan sebelumnya ada peningkatan atau tidak. Nanti kalau saham-saham IPO itu setelah 1 tahun udah full laporan keuangan dari kuartal 1 sampai kuartal 4, baru kita bisa membandingkan dengan tahun sebelumnya ya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk WH udah dibahas ya.
Terus baik, sekarang kita akan ngebahas emiten. Mungkin nih MDKA belum keluar laporan MDKA ya. Belum keluar laporan keuangannya ya. Jadi kita akan bahas secara ini aja ya, secara gambaran dari market maker aja dulu sebentar ya. Mungkin nanti kalau udah keluar laporan keuangannya di kuartal 2-nya akan kita bahas untuk prediksi harga wajarnya berapa gitu ya. Nah, makanya sekarang kan karena belum keluar ya, akhirnya saya tidak bisa berbuat apa-apa gitu kalau istilahnya mengambil dari kuartal yang satu yang tidak update gitu. Karena saya akan update untuk hariannya aja ya. Jadi sementara ini MDK ini dalam posisi dia lagi diambil sama Poren ya. Poren ngambil dari mulai tanggal 14 Agustus teman-teman ya. 14 Agustus siapa yang ngambil untuk Porennya? Ternyata Poren itu kebanyakan ngebelinya daripada ngejualnya ya. Jadi si BK, ZP, YU ya, terutama YU, BK sama ZP inilah yang saya jagokan ya di sebuah emiten itu. Kenapa? Kalau Poren itu ketika BK sama ZP sama YU atau CC Poren KW dia menguasai ya, biasanya dia sangat baik ya ke depannya. Cuman hati-hati aja, mungkin kalau teman-teman suka memberikan garis-garis, saya memberikan hati-hati aja area sini 2300-nya. Kenapa 2300? Karena di sini ada gap ya, setiap gap itu harus tertutup. Di sini juga ada gap teman-teman. Orang lain bilangnya gap itu udah tertutup dengan shadow, kalau saya tidak, dia harus tertutup dengan body ya. Adapun target-targetnya kan di sini ada di 2100 juga hati-hati ya. Terus di 2300 juga hati-hati karena ada gap, di sini juga ada gap ya, hati-hati aja di area situ. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman, ini kan ada nongol nih si kepala merah. Artinya kalau dia ada penurunan lagi nggak jadi masalah ya. Nanti juga dia akan ke arah sini lagi, dan targetnya sementara ini saya punya target di harga 2600-an ya untuk sementara. Kalau untuk masa depannya kita tentunya harus mengandalkan ya harga wajar untuk mengukur. Sebenarnya angka-angka itu untuk mengukur aja. Oh iya, tapi kalau secara mingguan atau harian bisa teman-teman lihat dari sini isiannya. Ya, isiannya ini si Poren udah mulai ngambil lagi terus ya, bagus ya. Bahkan hari ini dia ngambil 32 miliar gitu kan untuk total keseluruhannya ini. Di tanggal 27 aja ngambil 32,5 miliar ya. Bagaimana dengan lokalnya? Nah, lokal udah kecenderungan dia juga ngambil teman-teman, untuk lokal juga ngambil. Malahan kemarin waktu tanggal 26 Agustus itu dia ngambil tajam juga. Artinya sekarang lagi di markup ya, lagi di markup. Kalau orang lain bilangnya akumulasi, saya bilangnya maaf soalnya lagi tinggi. Kalau akumulasi itu lagi di bawah, lagi sideways, baru bilang dia itu dalam posisi akumulasi ya. Kalau sekarang lagi maaf. Cara-cara mereka memarkup harga itu dia memberikan contohnya BK itu punya akunnya beberapa, ada yang di harga, mungkin ada di harga tengah, harga bawah gitu. Jadi mereka biasanya menggunakan akun-akun tapi menggunakan broker BK, contohnya seperti itu ya teman-teman. Kita akan kasih tanggal dulu apakah bisa sampai ke harga ini. Kita kasih target untuk tanggal 28 sekarang ya. Jadi kita target tanggal 28 itu artinya ditulis tanggal 28 gitu, bukan target tanggal 28 harus ke sini ya. Nah, untuk yang ke atasnya juga ada di sini teman-teman, si kepala merah nih. Saya itu selalu memberikan yang paling mudah. Yang paling mudah dalam bertransaksi saham itu jangan dipersulit lah gitu ya. Saya juga ngitung-ngitungnya nggak terlalu sulit gitu kan. Dan juga ini udah tertembus, artinya sangat mudah sekali apabila si kepala merah ini udah nongol seperti ini, artinya mau ke sini ya. Beda halnya dengan si candle itu yang sedatar ya, seperti datar seperti ini. Gini sepertinya suka agak susah dikit ya biasanya. Dia harusnya turun ke bawah dulu biasanya seperti, tapi ini sangat mudah sekali. Artinya ini ada kemauan dari seorang market maker untuk menaikkan harga ya. Nanti kalau kuartal keduanya sudah keluar, mungkin akan kita hitung lagi. Dari MA juga udah bagus, MA 10 sama MA 20-nya ya. Udah di atas, ini juga udah menembus MA 200 ya teman-teman. Baik. Selanjutnya ada SMGR. SMGR udah dibahas, harga wajarnya udah dibahas ya. Waktu tanggal 16.08, cek aja nanti tanggal 16.08 untuk lihat harga wajarnya ya di channel YouTube saya. Ada sih tulisannya LK 2024 LK kuartal 2. Nah, mungkin di situ ada playlistnya, mungkin cari aja tanggal 16-nya biar memudahkan.
Ini targetnya udah saya tulis di tanggal 23 bulan 8, dan sekarang posisinya dia lagi di atas MA20 tapi di bawah MA10. Tapi secara candle dia di 4100-nya dia udah nongol lagi juga ya ke si kepala merahnya ya. Mungkin kemungkinan dia akan menembus ke 4100. Kalau dia udah bisa menembus 4100, kemungkinan dia akan di up. Tapi sementara ini si Foreign masih agak jualan dikit ya, dikit juga jualan cuma 591 juta. Dibandingkan dengan pengambilannya dia lebih banyak ya. Di sini ya lebih banyak ya. Jadi jangan khawatir karena si Foreign juga belum jualan yang signifikan, dia cenderung datar, artinya dia lagi menentukan posisi apakah mau diturunin atau dikeatasin ya. Hati-hati yang di 3400-nya di sini ada gap juga ya. Kalau untuk menembus ke area sini teman-teman ya, ke area sini. Si kepala merah juga ada di sini teman-teman ya. Ini harusnya di atas dikit nih. Nah, di area sini ya. Di 4900 kemungkinan bisa menembus ke sana. Dari bandar lokal juga dia udah tembus ke sana juga. Cuman dari bandar lokal sekarang lagi ada jualan teman-teman dari mulai tanggal 21 Agustus ya. 21 Agustus kita lihat siapa bandar lokal yang jualan. 21 Agustus mana? Nih 21 Agustus kita lihat lokal siapa yang jualan, ada si Bebe ya. Si Bebe yang jualan, tapi lihat untuk di Foreign-nya teman-teman si Bebe itu akumulasi ya. Kita lihat kalau kita kurang yakin beberapa hari ini aja lah kita lihat ya. Malah ke sini lagi. 23 deh, dari 23 deh. Si Bebe masih ngambil nggak? Nah, si Bebe aja ngambil 14 miliar ya. Artinya ini si Bebe lokal jualan, si Bebe Foreign-nya akumulasi ya. Apa itu maksudnya? Yang pingin cuan aja mereka. Di lokalnya cuan gitu kan, karena udah jualan ya, di BB-nya ngambil lagi buat nanti mungkin kedepannya bisa dijual. Juga yang mengambil broker bagus juga si YU sama si BB ya. YU BB itu saya pikir dia broker Foreign yang baik ya, dia suka memang-up harga ya. Terus ada Cleo untuk updateannya juga sama ya. Cleo untuk updateannya, Cleo sementara ini lagi dibuang sama Foreign teman-teman ya, walaupun dia ngambil emang udah lama ya, dari tanggal 6 Mei dia ngambil, cuman sekarang lagi buangan semenjak tanggal 01 Agustus. Jadi bulan Agustus ini dia pada pembuangan. Di sideway-nya itu di harga tertingginya nih. Harga tertingginya itu mereka sideway di atas tapi sambil buangan dari Foreign. Tapi dari mulai tanggal 15 Agustus ada yang ngambil ya. Coba lihat broker terdeteksi sebagai broker lokal tapi dia menyangkut sebagai bandar ya. Kita lihat domestiknya yang ngambil ada si NI, ada teman kita, ada si EU, ada si DAR, ada si DP. Saya pikir ini si EU ya. Saya percaya sama si EU nih. Walaupun si NI juga sering dipakai untuk bandar, cuman kurang yakin ya. Karena di sini juga nyatu sama retail ya. Kalau si DR enggak, si EU itu biasanya dia bagus ya. Pengambil karena sering dipakai sama bandar juga kalau si YU ya. Teman-teman itu udah ngambil dari tanggal 15. Jadi sementara ini si Foreign lagi jualan dulu teman-teman ya. Mungkin kalau bisa si bandar lokal nahan ya. Dari mulai tanggal 14 Agustus. Coba tinggal 14-nya. Nah, kalau bisa si bandar lokal nahan ya, kemungkinan ini bisa dipertahankan di area sini karena ini udah area sebenarnya ini area dari MA10 itu udah mau golden cross ya. Apabila si MA10-nya ini tidak menembus MA20 tidak menembus sama MA10-nya ya. Ini hampir mau golden cross, sebenarnya golden cross ya. Sudah bersinggungan ya. Secara candle bagaimana? Secara candle saya pikir kalau ke area ini kan ada si candle kepala merahnya ada di sini teman-teman ya. Sini kepala merah nih ya. Di 1400. Kemudian kalau dia mau up ke 1400 dulu deh. Nanti kalau 1400-nya udah tertembus mungkin nanti akan ke harga berikutnya. Tapi berdasarkan harga wajar ini sebenarnya 1125 itu sedikit di bawah harga wajar berdasarkan PER, tapi lebih mahal dibandingkan harga PBP. Jadi kalau si emiten ini mau ngikutin yang mana nih? Kalau mau ngikutin yang PBP berarti mereka harus turunin sampai ke area 800 gitu kan. Kalau dibeli kalau di bawah 808 artinya murah ya. Kenapa murah? Ya karena kan di bawah harga wajar PBP gitu kan.
Nah ya, hati-hati aja mungkin saya area 1600-nya, karena di sini udah ada gap ya. Dan yang paling bawahnya di sini juga ada gap sedikit padahal, tapi saya sangat mengganggu saya ini ya kalau sedikit pun ya. Jadi kalau di bawah ke 800 atau di 700 itu kelihatan murah ya. Tapi kalau sekarang 1144 untuk harga pairnya, yang pun masih murah juga 120, cuman hanya tinggal 20 poin lagi gitu kan. Hanya tinggal 20 poin lagi. Ya, kalau 1140 aja kan tinggal 20, sekarang 1125 kan tinggal 20 poin lagi lah gitu kan. Jadi kalau menarikkan ke harga 1400 itu agak lumayan juga gitu ya. Jadi target saya ke sini karena ada si kepala merah. Andaikan dia di up ya kemungkinan bisa untuk menuju dulu area sini. Di sini area agak sulit nih teman-teman, ada agak sulit ditembus ya. Karena di sini ada datar ya, cenderung datar. Antara yang hijau sama yang merahnya datar, di sini juga sama datar, jadi agak susah ditembus lah gitu ya. Tapi masih dalam garis uptrend karena MA 200-nya masih di bawah. Terus ada untuk update-annya ada apa ya? Ada apa lagi? Ada SCMA. SCMA kita lihat bagaimana SCMA sekarang lagi dibantai sama broker lokal ataupun foreign. Posisi foreign sama si lokal ini sekarang lagi jualan habis-habisan nih. Kemarin sempat landai sebentar, saya pikir dia mau ditahan di area-area 127, 128 ya, ternyata dibanting ke harga 124. Tapi terakhir ada tarikan dari 123-nya ya, 123 ke area 124-nya ya. Tapi di sini emang foreign sama bandar lokal sangat aktif banget jualannya. Coba lihat untuk lokalnya ada si FZ ya, betul ya, si Bani Bandar FZ ya. Tapi ada yang nerima YPXL, GR, YU. Ini yang nerima teman-teman kita ya, Jadi kenapa dia jualan ya, ada nangpung itu aja. Andai kan tidak ada yang nangpung nggak mungkin jualan. Dan teman-teman dari kita yang mau nampung karena mungkin ini udah di supportnya ya, karena kebiasaannya itu bahwa si SCMA ini biasanya nggak lama-lama berdiam diri di support ya, dia langsung dipantulin. Kalau ini juga udah agak lama di sini ternyata ya, di sini agak lama ternyata pas diangkat langsung ke bawah. Tapi santai aja karena untuk area 131-nya ini 131-nya ini udah meninggalkan jejak untuk ke area sini lagi ya. Kalaupun dia ke area 123 bagus karena dia akan menutup PR-nya di sini ya. Biarin aja ke 123, malahan kalau ke bawahnya lagi lebih bagus lagi di 117-nya, berarti dia udah double bottom ya di sini ya. Double bottom kalau kata orang-orang ya sangat support terkuat gitu ya, support terkuat. Di sini juga karena kalau menurut saya sih karena ingin menutup PR-nya aja di sini ya. Dia punya PR di sini. Hati-hati aja untuk kalau yang mau nambah muatan ya tunggu aja lah gitu ya. Tunggu aja sampai ke area 117 atau enggak di tengah-tengahnya lah, takutnya pantulan di tengah gitu ya. Karena tidak biasanya mereka itu ya memainkan psikologis juga nih, mau ke bawah ya ternyata ke atas gitu kan. Ya mungkin ini area-area apa namanya, area-area PR di sini ya, di area 117-nya punya PR dia. Target masih 151 ya, kita tulis dulu target untuk, saya lupa suka ngasih targetnya ya. Target sekarang tanggal 28 bulan 8 bulan 9 tuh ya. Bulan 8 2024 targetnya ke arah situ ya. Terus dari harga wajarnya ini sudah dihitung, silahkan aja periksa di 2024 di playlist 2024 ada 2024 LK terus Queen 2 quarter 2, artinya nanti cek aja tanggal 15 ya, 15 bulan 8. Ini pernya berdasarkan rumus P 182, berdasarkan rumus PP 281, artinya ini masih sangat-sangat under value ya di harga 120 berdasarkan fundamental. Tapi kalau berdasarkan candle ya mungkin targetnya akan di angka 150-an ya. Karena di sini udah terlihat jelas, di sini nongol banget, di sini nongol banget dan agak panjang gitu kan. Nah, di sini juga udah ada target ke sini. Jadi sepertinya ini kalau mau nembus area 130 sangat mudah, ketika dia ada pantulan dia akan mudah menembusnya ya. Ini juga sangat mudah sekali dan ini juga sangat mudah sekali. Artinya ini kalau mau di-up sangat mudah sekali sebenarnya. Hanya tinggal nunggu aja bantuan dari bandar lokal untuk ngambil barang lagi, karena sementara ini kan dia masih buangan gitu ya. Jadi tunggu aja sampai buangannya selesai. Ini juga foreign juga luar biasa ngebuangnya, bandar lokal sama foreign. Siapa yang ngebuang? Foreign. Ada CC, nah ZP foreignnya malah ngambil ya, ZP lokal dia ngebuang ya.
FZ, maaf, FZ ngebuang, tapi saya terdeteksi di sini ZP. Maaf lu suka lupa FZ sama ZP, FZ, FJ, ntar dah. Harus dilihat secara hati-hati ya. ZP sama YO itu kan broker bagus teman-teman ya. Broker bagus itu untuk porennya kita runtut aja dari tanggal 26, ngambil lagi enggak? Ternyata ZP hanya ZP aja yang ngambil. YO hanya kemarin doang ngambil tanggal 27, tanggal 23 belum ada pengambilan. Nah, cenderung dia ngejual teman-teman, lihat ya, cenderung dia ngejual. Nah, si BB sebenarnya si BB masih ada barang nih 19,6 ribu ya di harga 131. Saya percaya sih kalau si BB yang ngambil, karena si BB berhenti ngambil mungkin karena pembuangannya sangat signifikan, jadi dia tidak mampu untuk menahan ya. Duitnya mungkin terbatas. Kita tanggal 27 kita lihat si BB di sini tidak ada pembuangan. BB porennya tidak ada pembuangan, BB poren tidak ada pembuangan, artinya betul si BB ini lagi bukan akumulasi, dia cenderung ngambil sikap udah saya diam dulu deh daripada saya dibantai sama CC AKBK ya. Tapi si JP udah ngambil, tenang aja ya teman-teman, selama 2 hari ini dari tanggal 23 3 hari berarti ya ada 12.000 lot. ZP juga bagus ya, mudah-mudahan dengan si ZP ini bisa nahan, soalnya dia nahan dari tanggal 27. Nah, kemungkinan dia yang nahan di area-area supportnya kemungkinan dia 124 ya di harga closing ya. Ya mudah-mudahan di harga closingnya ini dia di apa namanya ditahan sama si ZP ya. Jadi mungkin si AK karena si ZP sama banyak duit juga sama, biarin aja mereka yang nahan ya. Nanti mungkin akan terlihat nanti di sini ada diagram hijau ya, hijau seperti ini mungkin nanti si poren akan menentukan apakah dia akan lanjut jualan atau dia akan pungut. Kalau dari saya sementara ini tunggu aja dulu lah ya si CC, si AK, si BK ini jualan, biar nanti kelihatan ada. Dari bandar lokal juga sama, ini cenderung ada pembuangan ya. Suka lupa mulu. Ya si FJ cuma yang nerima karena ada yang nerima ya, akhirnya ya mereka mau jualan gitu. Andai kan tidak yang nerima ya mungkin mereka akan side by aja gitu kan. Di sini ada yang nampung sebelah kirinya, siapa tahu ternyata dihajar kan. Tapi dihajarnya sesuai dengan kaidah teorinya bahwa setiap gap itu harus tertutup dengan baik gitu. Ini juga belum tertutup dengan baik dan rapih ya. Oke teman-teman, untuk SCMA sekarang masih ada pembuangan poren ataupun dari bandar lokal. Tunggu dulu sampai ada poren sama bandar lokal ada pengambilan, karena ketika ada pengambilan siap di sini bandar lokal dia cenderung di up, di sini juga sama, ketika bandar lokal ambil cenderung di up. Jadi ini tunggu konfirmasi dari bandar lokal aja, berarti poren hanya sebagai penggembira aja. Baik, terus ada Okas bagaimana Okas? Okas kita lihat, Okas udah ditentukan ya waktu tanggal 24 ini targetnya ke area sini. Mungkin di situ karena terlihat ada si kepala merah, dan ini cenderung agak susah ditembus teman-teman ya. Ininya udah di sini ada si malakama juga, di sini susah tertembus, tapi di sini ada si kepala merah. Nah, artinya ini kalau dia kebawahin dulu nggak apa-apa, biarin aja kebawahin dulu biar dia bisa kencang ke area 122-nya peng gitu ya, secara candle nih. Nah, dukungannya apa? Dukungannya lihat dari harga wajarnya sekarang masih di bawah harga wajar ya, berdasarkan hasil hitung-hitungan. Nah, berdasarkan teori bandar lokal sama bandar poren, sekarang udah ada pengambilan kemarin tinggi itu di area tanggal 26, malahan dia dari tanggal 23 itu udah ngambil. Coba kita lihat domestik tanggal 23 siapa yang ngambil, apakah brokernya keren, dan keren banget si YB yang ngambil ya. Ada si AO juga keren walaupun cuma 300, cuman yang namanya AO biasanya kalau AO yang udah jadi 3 besar dalam pengambilan berarti dia pick sebagai bandar ya. Tapi kalau belum, artinya dia masih penggembira aja. Di sini juga YB terdeteksi udah ngambil, tapi si PD ini ya terdeteksi banyak yang ngambil walaupun dia retail, sama seperti YP ada retail, kadang-kadang ada poren gitu kan, ada yang scalping juga di PD itu. Makanya saya pikir si ini ada si PD adalah bagian dari bandar lokal ini ya. Kalau si YB saya pastikan dia betul ya sebagai bandar gitu kan. Si EP juga udah masuk ya. Mudah-mudahan dengan
Di sini udah tinggi, dia setelah dia jualan ya, dia punya duit, akhirnya ngambil lagi gitu kan. Nah, lihat dari sisi poren juga udah bagus teman-teman. Poren udah bagus dari mulai tanggal 26 coba lihat porennya siapa, mudah-mudahan si Cece ya. Ya, betul si Cece, dan cuma ngambil 8.000 lot, ya lumayan ya, 8.000 lot juga di sini ternyata tinggi sekali. Ya mudah-mudahan dengan adanya Cece ini, saya bilang kalau Cece yang habis suka jualan di agak tinggi, makanya ke 122 dan bisa menembus area 122-nya sangat memungkinkan. Ini juga MA10 sama MA20 nya udah uptrend, ditambah lagi MA200 masih di bawah, ditambah secara teori di bandar lokal sama bandar porennya udah akumulasi lagi, udah nambah muatan lagi, maka target ke 140 itu sangat wajar. Kenapa? Dilihat dari secara teori ya, secara teori lagi uptrend. Terus yang kedua, bandar lokal udah akumulasi, bandar poren juga akumulasi ya. Artinya harusnya secara teori di up dong, harusnya secara teori, tapi kadang-kadang market berkata lain. Apabila dia ke bawah lagi, biarin aja, karena di sini 107-nya nih ada candle Malakama ya. Candle Malakama tahu sendiri dia akan uptrend ataupun dia akan dikembalikan lagi ke harga di bawah di sininya, area sininya ya, di harga pas uptrendnya. Nah, jadi teman-teman ya, uptrend dimanfaatin aja untuk scalpingan boleh gitu ya kan. Kalau yang masih di bawah ya terus aja tahan selagi dia belum dead cross ya, atau belum mencapai targetnya gitu kan. Kalau saya targetnya sih antara sini ya, antara 140-an ya kalau saya targetnya. Oke, terus lanjut, ada emiten apa lagi? ISEA ini harusnya nanti bahasnya si ISEA itu sebenarnya nanti ya, ada sesinya sebenarnya ISEA itu. Tapi saya ingin tahu juga ISEA sekarang ada pungutan dari bandar lokal. Bandar lokal sedikit mungut, kita gedein dikit, satu hari ini mungut. Tapi di sini emang XE sama XL juga udah ngambil lagi, lihat teman-teman. Mungkin bukan ada yang EPRES, ada yang baru ya. Di sini MG ya, terlihat jelas di sini MG adalah sebagai bandar lokal di sini ya si MG kita. Maka kita akan lihatin si MG apakah dia terus akumulasi atau tidak sama si ZP. Saya terdeteksi si ZP, si MG sama si BK sama si YLB juga udah masuk ya. Mudah-mudahan dengan broker 4 itu yang masuk, si si MT ini cepat diangkat. Kenapa? Karena ini penguasaan lokalnya sangat luar biasa ya teman-teman. Coba kita lihat di tanggal 28 Juli ya, 28 Juli nih. 8 Juli. Lihat, SL semakin nambah, sekarang 11,3 miliar atau setara dengan 361 ribu lot ya. 361 kita mundurkan. 364 berarti ada sebagian yang udah cut loss ya. Ada sebagian udah cut loss 361 kan. Nah, berarti kan ada sebagian yang cut loss. Mungkin cut loss itu kan ada yang karena untung, ada yang benar-benar udah frustrasi. Nah, nanti disinilah sebenarnya titik di mana si bandar lokal ataupun si market maker itu memahami, oh ini udah mulai cut loss nih. Lihat nih, waktu tanggal 23 masih 359 ya, 359. Terus dia ngambil lagi broker kita, teman-teman kita, jadi 364, ada beberapa penambahan ya. Cuman pas di tanggal 27 udah mulai pada cut loss kan, sekitar 3.000-an kan, 3.000 udah mulai cut loss kan teman-teman kita itu. Nah, mungkin disitulah tolak ukur di mana bandar lokal udah mulai masuk lagi kan. Nah, dia udah mainin psikologisnya ya. Ini saya mainin nih gitu kan. Jadi santai aja, Smart Money juga udah masuk nih, beberapa hari ini udah masuk lagi, terlihat jelas ini tebal, walaupun ada merah ya biarin aja, tapi cenderung dia pengambilan hijaunya bagus ya. Cuman dari poren sekarang jualin dikit-dikit ya, dia sengaja kayak jualin dikit-dikit. Coba kita lihat poren dari keseluruhannya tanggal 8 ada si AK, si ini sayang banget ya, si AK yang mimpin ya, harusnya yang mimpin si Cece ya. Pinginnya seperti itu. Baik, di sini ada BK tanggal 27-nya yang ngambil 259, cuman sayang si ZP-nya keluar ya. Si AK juga udah mulai ngambil, kita runtut dari tanggal 26. 26-nya nggak ada, berarti sekarang fix ya bahwa tanggal 27 itu adalah si BK yang ngambil. Mudah-mudahan dengan si BK yang ngambil bisa dipertahankan di area 102 atau enggak 100 sampai ke
93. Makanya kita akan pindahkan lagi supportnya di area sini teman-teman. Jadi udah pindah support ya per hari ini, pindah support di 93. Karena apa? Ini ada candle bullish. Harusnya candle bullish ini diangkat dulu baru diturunin. Kalau ini enggak, dia cenderung broker AG yang biasa sepertinya suka yang yang nulis yang memberikan umpan seperti ini AG biasanya ya. Tapi sini tidak terdeteksi si AG nih. Biasanya AG foreign lah suka membentuk candle seperti ini ya. Tapi saya optimis sih kalau ke ISEA itu, bahwa ISEA ini kan saya bilang ini penurunan yang tajam tapi dia tidak digocapkan, atau mungkin belum digocapkan, atau karena dia kan harga wajahnya 250 ya, dia udah jauh dari 250, sekarang udah 100. Jadi penurunannya udah sangat signifikan banget ya. Ya kemudian dia diangkat, saya pikir ini, saya punya keyakinan ini akan diangkat, cuma tinggal nunggu waktu aja ya untuk ISEA ini. Terus ada katanya ada saya nyangkut di BBKP BPKP di harga 300. Apakah kita akan ulas? Nah, sekarang harganya kan 64 ya, sekarang ya untuk sekarang dia lagi foreign ataupun bandar lokal lagi jualan teman-teman ya. Kalau BPKP BBKP harga 300 ya, harga 300 mungkin kita lagi nunggu dulu nih, apakah si foreign sama si bandar lokal ini masih aktif jualan atau tidak. Kita lihat dari foreign cenderung dia ngambil si broker foreign KW ya, walaupun si yang ngambil yang ngebuang si broker KW juga gitu sama, cuman di sini dia udah masif banget ya jualannya untuk untuk foreign ya. Kita lihat tanggal 16 ya. Kalau nyangkut di 300 kita akan lihat dulu deh. Si BK sebenarnya masih ada, si BK masih ada 245 lagi, tapi yang ngeluarin si BB. Si BK masih ada barang ya. Dan si BK terakhir ngeluarin enggak? BK tidak mengeluarkan barang ya untuk terakhirnya. Coba lihat di gross ada enggak? Ya tidak mengeluarkan barang, artinya si BK lagi megang barang ini ya. Kemungkinan kalau si ada foreign yang megang ya, kemungkinan si sebenarnya masih ada jaminan bahwa emiten ini masih ada penghuninya gitu ya. Terus dari bandar lokal kita lihat siapa bandar lokalnya yang ngebuang. Ada si kakak, ini broker besar juga yang ngebuang ya. MG ya. Kita lihat dari mulai 19 Agustus siapa yang ngebuang? Si PD PG KK HD YU ya. Terakhir ada si MG yang jualan ya. Kita lihat dulu deh tanggal 27-nya, karena si MG 103.000 lot ya, KK juga 152.000 lot. Yang nerima broker-broker teman-teman kita ya. Tapi sini ada YB udah masuk teman-teman, YB udah masuk ya. Baik, kita akan tunggu aja teman-teman, karena di sini juga ada si di 84 dia masih ada istilahnya mau ke sini lah gitu, tinggal sabarannya teman-teman. Mungkin untuk area sekarang nih, untuk area 66-nya agak sulit tertembus. Kenapa? Karena dia cenderung agak datar. Jadi kalau dia ke bawahin lagi ke area 61 ya, tunggu aja apakah ada pantulan atau tidak, karena di sini harus ada ancang-ancang daripada ancang-ancang ke bawah ya. Untuk ancang ke bawah mungkin nanti bisa aja dari bawah langsung ke atasin bisa, karena ini emang harus ada ancang-ancang untuk melihat candle seperti ini ya, kembar datar seperti ini, hijau merah tapi datar ya. Ini juga hijau merah dan hijau tapi datar gitu ya. Ini cenderung biasanya suka harus agak ke bawahin dulu ya. Mungkin kalau ke 61 dulu biarin dulu ya, biar dia ngasih ancang-ancang untuk ngambil, kan dia harus punya duit gitu ya untuk ngambil ya. Jadi kalau ada koreksi ke area 61 ya biarin aja, untuk mungkin dia akan ngambil ke area lebih tinggi lagi ya. Tapi dari MA10 sama MA20 dia masih bagus ya, masih posisinya uptrend, cuma sedikit aja, cuma sayang aja istilahnya si bandar lokal sama si foreign jualan. Yang mudah-mudahan si bandar lokal sama si foreign ngambil lagi, karena kan mereka udah punya duit ya. Dari barang-barangan kok ngambil ya. Kalau di harga 300 kita cek, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar, saya pause dulu sebentar ya.
Berarti udah lama ya, dari tahun 2021 ya, semenjak Covid kali ya teman-teman ngambilnya ya. Secara teori sini ada gap di sini ya. Secara teori ini ada gap di area sini ya. Di 336 kalau ngambil 300 ya area-area sini mungkin ya. Mungkin area-area sini ngambil ya waktu itu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kalau kalian emang percaya dengan MBTN ini, cek aja terus laporan keuangannya apakah positif. Terus ada berita-berita apa, tapi jangan di apa namanya ya. Jangan terlalu dipikirin lah kalau nyangkut 300 itu. Sayang juga kalau 300 kan hampir berapa puluh persen gitu ya untuk kerugiannya. Juga lagi paling ini karena raih isu kali ya. Raih isu kan untuk penambahan modal. Karena kan ditanyakan juga kemarin kan yang hasil raih isu kemanain duitnya tuh gitu ya. Sama bursa pernah ditanyain kan. Baik teman-teman, mungkin untuk ke area 300 bisa aja terjadi di area 300 karena sudah ada gap di sini ya. Cuman ya yang namanya bursa mungkin dia biasanya ya menunggu aja kompet. Di sini juga udah ngasih tanda nih mau ke area 230. Nah, ke area 212. Makanya teman-teman kalau percaya dengan emiten ini, ingat ya, kalau percaya dengan emiten ini, di sini juga udah ngasih tanda nih ke 138 ya. Di sini agak sulit nembus ke area sini 112-nya. Tapi kalau untuk area-area pendeknya ya ke 89 masih bisa lah, masih bisa. Ketemu juga segala narikatnya 87 ya. Andaikan ini sebenarnya kalau kalian suka gitu dengan emitennya, suka nih gitu ya, udah beli aja. Sekarang kan 63, nanti average-nya pakai RDN lain aja. Kalau kalian suka dengan, kalau udah meneliti ya, gak mungkin kalian beli tidak meneliti dulu mungkin ya, nggak asal-asalan kan. Nah, nanti kalian average, nanti tengah-tengahnya berapa ketika dia naik, paling tingginya berapa gitu. Kalau paling tingginya contohnya hanya tembus ke 200, coba persenannya berapa gitu, persenan untuk dari RDN yang satu yang baru gitu ya. Keuntungan contohnya sebanding dengan kerugiannya. Berarti kan papo. Kalau papo ya udah kalian tidak rugi kan. Tapi kalau saya pikir sih mendingan average dengan cara pakai RDN lain aja ya. Pakai RDN lain tapi di emiten yang sama, itu akan lebih bijak ya. Tapi kalau kalian percaya dengan emitennya ya, kalian percaya nggak dengan emitennya gitu kan. Nanti saya coba BPKB untuk dihitung berdasarkan fundamentalnya ya. Tapi harus tunggu dulu sebentar ya. Mungkin nanti harga fundamentalnya apakah bisa dihitung secara benar atau tidak. Mungkin nanti akan ada kisi-kisinya lah gitu ya. Apakah bisa ke 300 atau tidak, kita akan hitung nanti ya di apa namanya. Di sini kalau saya belum saya hitung ini. Ya, karena ada pertanyaan itu maka saya kemungkinan akan saya hitung untuk harga average-nya ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman dan mudah-mudahan nanti ada solusinya lah ya bagaimana. Terus yang ke selanjutnya ada PAMG. PAMG masih di bawah ke bawah ya. Tenang teman-teman, di sini udah yakinkan akan ke 56 dari bandarnya. Tapi sekarang sih lagi ada pembuangan dulu ya dari bandar lokalnya ya. Kembali ngambil 2 hari, sekarang ada penurunan dari bandar lokalnya, jadi harap bersabar aja. Domestiknya yang ngebuang YP ya sama INSH yang ngebuang. Jadi pengambilan kalau dari tanggal 20 berapa ini? Tanggal 23 ya, coba lihat. Dari hari Jumat. Si Ajet masih akumulasi ya. ESA masih ngebuang, JP masih ngebuang. Nah, Poren udah masuk teman-teman dari tanggal 27 ini. Poren udah masuk, coba lihat siapa poinnya. Mudah-mudahan si Cece nih. Ya, Cece udah masuk walaupun sedikit ya, mudah-mudahan dengan Cece masuk emiten ini bisa di-up ya. Mungkin untuk menembus 54-nya agak susah ya. Memang betul dia harus ke bawahin dulu untuk menebus hutangnya di 52, betul. Ini udah di jalur yang benar ya. Ini udah di jalur yang benar, jadi mungkin dia menembus hutang dulu baru mungkin besok. Kalau sekarang tanggal 28 dia buka di 52 dan cenderung hijau ya, mudah-mudahan bisa menembus ke 56-nya ya. Ya targetnya masih di sini ya, tanggal 13 sudah saya tuliskan targetnya ya. Ya secara harga wajar juga masih bagus ya, masih bisa masuk akal lah. Untuk saya target di 75 masuk akal gitu ya, karena PBP-nya aja berdasarkan PBB 74 ya. Oke, terus ada Jati bagaimana Jati?
Jati foreign tidak ada yang masuk, domestik tanggal 27 teman-teman kita uji dari seminggu 2 hari. Teman-teman kita yang masuk belum ada yang signifikan di regulernya. Teman kita juga yang masuk tanggal 19 kita uji tanggal 12. Masih teman kita uji tanggal 5, masih teman kita yang ngambil ya. Nego nggak ada, tunai nggak ada, reguler teman kita ya. Foreign foreign nggak ada ya foreignnya. Nah baik teman-teman, bagaimana seperti ini? Kalau seperti itu teman-teman, ini kan artinya sih karena yang seperti ini tanda dia mau ke 57 ya sebenarnya. Ana udah kasih tahu nih sama si bandarnya, dengan tekanan-tekanan seperti ini artinya dia di up ke atas, tekan lagi ke bawah, up ke atas lagi, tekan lagi ke bawah. Jadi ada kemauan, sebenarnya ada kemauan dari seorang market maker untuk ngambil ya. Karena kecenderungan dikasih tanda aja saya mau ke situ kok, tapi tenang dulu, belum saatnya aja gitu ya. Dari smart money udah masuk ya, cuman belum terlalu tinggi. Lihat ketika smart money masuk, kecenderungan ada yang harus diselesaikan. Nah ini juga si si bandar lokal nih, bandar lokal udah akumulasi ya. Nah, pembuangan sedikit-dikit biarin aja karena harus nahan kan. Kalau nggak, siapa yang nahan di sini? Retail. Kalau retail yang nahan kan enak, tapi karena retail si bandar lokal yang nahan ya pasti ada pembuangan dong ya kalau nahan ya. Ini juga belum rata ya. Berarti di tahanan 9 ribuan, berarti satu digit tebal ya, 9 ribu, 8 ribu ya, mungkin 7 ribu gitu kan. Di 55 juga udah ditahan nih, 10 ribu. Nah, di sini area sini kan benar kan. Nah, semahal saya targetnya di 81 targetnya ya. Kan di situ ada si kepala merah pasti. Ya, harap bersabar aja seperti yang saya bilang, kalau emiten gocap itu harap sabar dan sabar. Karena di sini pungutan dari bandar lokal juga ada ya. Di sini terlihat jelas ya. Walaupun dia ada pembuangan wajar karena dia kan harus nahan di sini ya. Nah, ini adalah pasangan bandar nih. 50 pasangan bandar, 51 pasangan bandar sama 55 pasangan bandar ya. Terus ada di Jati harus ekstra sabar ya. Tol bagaimana tol? Adanya tol bagaimana tol? Maaf ya, agak perlu dikit tol. Nah untuk sementara ini tol untuk menembus ke harga ininya agak sedikit susah ya. Jangan dikasih tanda deh kalau agak susah mah ya. Punya targetnya di sini udah terpenuhi. Ini target ini kepala apa ini? Bukan kepala hijau ya. Kepala hijau juga udah tertembus. Malahan tol itu saya targetkan di area 63an ya. 63 harus tercapai dengan diam ya. Ini belum masih tercapai dengan shadownya aja, artinya ada kemauan dia ke sini. Cuman per hari ini tanggal 27 ini juga bagus, udah rata ya. Tanggal 27 ada pembuangan dari bandar lokal. Bandar lokal udah ngambil dari semenjak tanggal 27 ya. Coba tanggal 27 apa nih? 27 Mei. Tol itu 27 Mei, bandar lokal 27 Mei. Siapa yang ngambil banyak? Ada YP, ada DH, ada XA, ada LZ. Cenderung saya masih DH sama si LZ. Dan si YP juga kan kadang-kadang dia, saya bilang yang 3 fungsi itu si YP itu ya. Jadi kemudian sebagian mungkin ada sebagai broker untuk yang dipakai akunnya itu YP, broker YP, cuman akunnya mungkin nanti ada akun dari bandarnya di sini karena YP itu ya punya 3 fungsi itu. Jadi sebagai market maker iya, sebagai retail iya, sebagai swinger iya, sebagai kadang-kadang foreign dipakai foreign ya si YP itu ya. Jadi mungkin kalau ke area sini dibawa ke bawah dulu gitu nggak jadi masalah karena sih tahanan udah bagus nih teman-teman ya. Tahanan udah bagus. Ini juga gapnya udah tertutup ya. Ini tahanan udah bagus 52-nya. Kalau dia dibawa ke bawah lagi ataupun langsung ke atas, kan di sini kandas ini sepertinya agak sulit ya untuk menembus 57-nya ya. Cenderung dia diturunin lagi di ke area sininya ya, di area opennya ya. Ya kalau dia ke area sini santai berdasarkan ada ya. Berdasarkan MA juga masih uptrend ya, MA 10 sama MA 20-nya di bawah candle semua. Cuman di sini juga bandar lokal juga istilahnya jualan nggak terlalu, masih ada barang, masih ada barang ya, masih mengambil tinggi ya. Masih ada barang, tenang aja. Foreign juga masih belum keluar ya, di area tanggal 7 Mei-nya belum keluar nih. Walaupun ada kenaikan malah cenderung ambil kemarin tanggal berapa nih? Tanggal 26 Agustus dia ngambil, 26 Agustus dia ngambil. Siapa 26 Agustus yang ngambil? Kita lihat foreign ya. Ada SQ.
Ya cenderung Cece, kan Cece cuman Cece nggak terlalu banyak ya, cuman kayak cuma mantau aja nih Cece nih. Ya mudah-mudahan dengan Cece udah masuk walaupun cuma 1000 lot, ya mudah-mudahan bisa di up ya, bisa di up, mudah-mudahan bisa di up karena Cece udah masuk. Ini juga Smart Money juga udah bagus ya. Nah sekarang ada si Sage nih, Sage ya. Kita lihat Sage bagaimana. Kita tuntaskan aja ya untuk yang kemarin-kemarin ya. Sage luar biasa Sage, betul kata teman kita, betul. Terima kasih atas informasinya. Semenjak tanggal 13 Agustus bandar lokal dia akumulasi besar-besaran ya. Dan terdeteksi di sini si CP yang ngambil, artinya si spesialis bawahan CP itu sekarang ngambil ya, dengan amat sangat meyakinkan bahwa CP mengambil ini. Dan sekarang harinya 14 kan, mudah-mudahan bisa menembus ke 51 atau enggak 51-nya ya. Dan ini berarti ada keseriusan dari bandar lokal untuk ngambil. Soalnya di sini juga udah ngambil sebenarnya ya, tanggal 25 udah ngambil, cuman dia dibuang lagi. Cuman pas kemarin tanggal berapa 13 ya dia ngambil lagi ya, tanggal 13-an. Ya mudah-mudahan dengan pengambilan yang signifikan ini si Sage ini cepat di up ya. Dan terima kasih teman-teman atas informasinya. Dan terima kasih juga atas dukungannya teman-teman ya. Dihabisin sampai dihabisin semua barangnya, dimakan sama dia nih, makan ya. Lahap tuh. Ya bagus informasinya teman-teman. Mudah-mudahan si Sage keluar dari FCA-nya dan ini sangat informasi yang sangat luar biasa ya. Yang masuk CP Becky HD. Kita akan lihat tanggal 27-nya ya. 27-nya. Siapa yang ngambil? MG teman-teman. MG ngambil 19. Jadi sini ada 3 broker bagus ya. CP, MG, BQ. Coba BQ sedikit ya. PD ya, PD dikit juga. Yang paling banyak CP, MG ya. Berarti 2 broker ini yang mungkin nanti kedepannya akan menjadi market maker untuk menggerakkan Sage ini. Cuman ya kita perlu bantuan yang nahan. Mungkin YJ masuk lagi, YJ, YB, kemungkinan kalau dia masuk lagi si YJ sama si YB nya kemungkinan ya bisa mencapailah harga apa namanya, harga 50-nya ya. Ini karena harga saham FCA itu ya beginilah teman-teman. Kalau FCA kita dulu berharap tidak ke 50, kalau kena FCA berharap kita ke 50. Dan sekarang informasi dari teman-teman kita bagus ya. Makanya saya bilang ini ada video pembelajaran seperti itu teman-teman. Jadi harus ada informasi juga dari luar, terutama bagi teman-teman kita olah sama-sama dan kita informasikan sama-sama. Biar teman-teman yang punya emiten ini sedikit bernapas lega, oh ada pungutan gitu kan. Ya mudah-mudahan si CP nanti dibantu mungkin sama si YJ atau enggak si YB masuk lagi untuk menahan, karena kan si YJ sama si YB udah punya duit dong gitu kan. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini menjadikan informasi buat teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport baik dalam komentar ataupun dalam subscribe, dan beberapa teman-teman kita udah mulai dan mohon maaf gitu ya apabila belum emiten teman-teman belum dibahas gitu ya, mohon maaf sekali. Saya membahasnya belum maksimal ya, mungkin nanti yang MDK BBKB ya, BBKP mungkin kita akan bahas secara khusus ya. Ya karena punya kasusnya di 300 ya. Nanti mungkin mudah-mudahan bisa ada solusinya ya. Ya solusinya sebenarnya sabar sebenarnya solusinya. Cuman kita lihat aja prospek untuk kedepannya seperti apa. Oke teman-teman, segitu aja. Terima kasih yang sudah memberikan support segalanya gitu ya, balik mau ngasih yang masih ngasih gift atau jempol ataupun yang lainnya, itu sangat bermanfaat buat saya dan bermanfaat buat perkembangan channel ini. Oke, segitu aja ya. Ciao ya.